Aku mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Panyingkiran 2, yang terhormat pemateri sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Dian Purnamawati MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Panyingkiran 2. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara, yaitu in-house training penerapan budaya positif di sekolah. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan yang dibuka langsung oleh saya tadi, lalu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara inti juga nanti akan ada penutup. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan in-house training dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu Bu Dian. Kita mengikuti acara ini untuk menambah wawasan. Kemudian kita juga nanti bisa menerapkannya di lingkungan sekolah kita agar kita bergerak bersama-sama menuju perubahan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Oleh sebab itu, mari kita dukung acara ini, kita sukseskan dan kita ambil hikmahnya. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri dalam hal ini Bu Dian bisa memberikan nuansa baru bagi kita sekalian. Itu saja mungkin sambutannya. Untuk waktu dan tempat nanti silakan oleh Bu Dian dimanfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Ma'ruf Ismail SKD SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Panyingkiran 2. Selanjutnya ke acara inti, yaitu penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Dian Purnamawati MPD. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu El yang telah membantu acara pada hari ini, juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk saya melaksanakan kegiatan mengenai penerapan budaya positif. Juga tidak lupa untuk Bapak dan Ibu guru saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan waktunya, menyita waktunya sebentar untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Materi ini adalah materi yang saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak, gitu. Jadi saya di sini sekedar berbagi pengalaman saja yang sudah saya pelajari. Yang pertama, di sini sebelum kepada kegiatan, saya ingin kita melakukan sebuah permainan dulu. Kebetulan di sini ada dua orang ya Bu, bisa berpasangan atau bisa berpura-pura juga, tidak apa-apa. Di sini kegiatannya adalah cobalah buka. Jadi saya meminta Bapak dan Ibu berpasangan dua orang. Yang pertama, A, tugasnya itu mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan di tangan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, pokoknya yang sangat berharga, dikepal gitu. Nah,
gitu. Kemudian tugas B, rekannya yang satu lagi, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan temennya yang tadi. Tugas B ini temennya boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, gelitik juga silahkan. Segala cara, mau misalnya kasih uang supaya si A ini mau membuka kepala tangannya, silahkan, mau dilaksanakan. Jadi tugas A itu berupaya sekuat tenaga mengepalkan tangannya, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Dan tugas B sebaliknya, berupaya untuk membuka kepalan tangan temannya. Jadi menghiji ke hoyong lutut, menghiji ke hoyong buka. Sudah? Ya. Sekarang ada pertanyaannya. Apakah gantian sekarang? Tadi yang tadi mengepal, sekarang tugasnya membuka. Tadi yang tugasnya membuka, gantian sekarang mengepal. Nah, apakah sama hasilnya atau tidak? Ada saya. Ya, sudah. Sekarang pertanyaannya, apakah A atau B yang tadi mengepal itu, yang memiliki sesuatu yang berharga itu, membuka kepala tangannya tidak? Ada yang membuka, ada yang tidak. Terus, alasannya dibuka, yang dibuka kenapa? Tadi yang itu dibuka, alasannya kenapa? Oke. Terus yang menutup alasannya apa? Tidak boleh sama dia. Tidak boleh, karena berharga ya. Ya, pertanyaan yang kedua. Oh sama. Yang menutup berarti karena tidak mau ya. Tidak mau. Nah, dari kegiatan barusan Bapak dan Ibu, membuka menutup itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Betul kan? Yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kita yang berhak, kita yang memiliki kontrol. Apakah saya ingin membuka ataukah saya ingin menutup? Baik itu ada intimidasi dari luar. Tadi sok kayak malah itu, kayak malah itu, begitu kan? Meskipun ada intimidasi, tapi tetap yang memegang kendali itu adalah diri kita. Nanti keputusan kembali kepada diri kita. Apakah kita akan membuka atau tetap menutupnya? Nah, berdasarkan Dr. William Glasser ada 4 macam teori kontrol. Yang pertama, ini kaitannya dengan guru dengan murid di sekolah. Ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah seakan-akan kita tuh memang sehari-hari itu guru itu suka mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Mungkin efeknya bagus. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tapi tidak
untuk jangka panjang, hanya sekedar jangka pendek. Terus yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang betul ya Bapak dan Ibu. Kritik yang membangun itu dapat menguatkan karakter kita apabila kitanya mau berintrospeksi diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Seperti yang tadi, si B itu memaksa, ayo, Ajis tuh, berapa hal tuh, buka, gitu. Itu adalah teori kontrol berdasarkan linear basis. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena adanya dorongan. Yang kedua karena lingkungan. Kemudian yang selanjutnya karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya karena ingin mendapatkan hadiah, pujian dan sebagainya. Berdasarkan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi Diane Gossen ini menyatakan bahwa ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan segala sesuatu karena tidak mau dihukum. Misalnya nih, siswa mengerjakan tugas. Dia mengerjakan tugas itu karena tidak mau dihukum. PR dikerjakan karena tidak mau dihukum. Atau yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Karena mereka ingin mendapatkan nilai yang bagus. Gitu. Atau yang ketiga, karena mereka meyakini bahwa jika saya belajar dan jika saya mengerjakan tugas dengan baik, maka saya akan mendapatkan hasil yang maksimal, saya akan menjadi pintar. Jadi menurut Diane Gossen itu ada 3 macam motivasi perilaku. Yang pertama tadi karena ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau yang ketiga karena mereka meyakini dan menghargai diri sendiri bahwa nilai yang mereka percaya itu bahwa saya jika belajar maka saya akan mendapatkan manfaatnya. Nah sekarang yang ingin tanyakan murid-murid kita di sekolah, motivasi mana yang mereka miliki kira-kira? Mungkin ada yang ke satu? Ada. Yang kedua? Yang ketiga? Mungkin juga. Nah, tugas kita sebagai guru di sini yaitu untuk meluruskan kalau bisa semua siswa memiliki motivasi yang ketiga. Motivasi yang pertama ini adalah level paling rendah karena mereka hanya mengerjakan suatu tugas untuk karena takut dihukum. Kalau yang kedua mungkin setingkat lebih tinggi lah, rada lumayan gitu, karena ingin mendapatkan nilai bagus. Tapi yang paling bagus itu adalah yang ketiga. Mereka sudah mempunyai motivasi dari dalam diri tanpa harus diiming-imingi, tanpa harus ditakut-takuti. Kalau tidak mengerjakan tugas, yuk. Kalau mengerjakan tugas, yuk. Jadi ada motivasi dalam diri. Nah di sini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Terbayang ya Bapak dan Ibu, ditanya karena tadinya tidak fokus lagi menggambar, tiba-tiba ditanya, pas jatuh terus gagap, malu, dan malah minta Iva untuk maju ke depan. Kata Pak Seno, ayo Iva maju ke depan gitu. Berdiri di kelas sambil menunjuk hidung katanya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Dari kasus ini pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan
Tidak. Mengapa? Membunuh karakter. Pak Seno malah tambah menghancurkan motivasi IPA. IPA tidak senang terhadap pelajaran matematika. Jika Pak Seno melakukan hal tersebut, IPA akan jadi senang atau akan lebih buruk lagi. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Kalau konsekuensi hasil dari perbuatannya itu pasti ada impactnya apa, dan dari anaknya kan konsekuensi. Ya, sekarang terima kasih. Kita lihat di sini ada penjelasannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 buah tingkatan dalam pemberian disiplin. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Seperti yang tadi Pak Seno, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses hukuman tersebut. Hukuman itu sifatnya satu arah. Tadi Pak Seno tiba-tiba menyuruh Iva berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Tidak ada kesepakatan antara Pak Seno dengan Iva, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Nah, hukuman itu biasanya diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perkataan ataupun perbuatan. Itu namanya hukuman. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Seperti tadi kata Bu Mel, kalau konsekuensi itu biasanya dari anaknya juga ada. Jadi adanya kesepakatan antara guru dengan murid, sudah disetujui dan dibahas bersama-sama oleh murid dan guru. Tapi biasanya konsekuensi itu dibuat oleh guru dari pihak sekolah, misalnya seperti kita tata tertib sekolah. Siapa yang membuat sekolah? Tapi siswa tahu. Seperti kan kita kalau misalnya di awal semester suka sebelum pembelajaran ada tata tertib sekolah. Ini siswa nanti tahu kalau misalnya dia tidak melaksanakan tata tertib itu konsekuensinya apa. Dan siswa tidak tiba-tiba, jadi nanti dia sudah tahu. Terus biasanya konsekuensi ini berjangka. Misalnya murid tidak mengerjakan PR, konsekuensinya itu jika 1 kali masih dimaafkan, 2 kali masih dimaafkan, jika 3 kali maka akan ada konsekuensinya apa. Itu konsekuensi. Bedanya dengan hukuman, tadi kalau hukuman itu tiba-tiba mendadak, kalau konsekuensi itu sudah ada dan siswa sudah tahu gitu akan seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah restitusi. Kalau restitusi ini lebih apa ya? Adanya kolaborasi antara guru dengan siswa. Restitusi ini nanti aturan yang dibuat tidak hanya berlaku untuk murid saja, tapi juga untuk guru juga. Jadi guru dan murid di dalam kelas sama-sama melaksanakan aturan tersebut. Kalau kita kan biasanya gitu ya, peraturan itu hanya berlaku untuk siswa, tapi guru gitu. Nah, untuk restitusi ini tidak. Jadi berlaku untuk guru dan murid. Mereka jadi dengan adanya restitusi itu murid bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi prosesnya itu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, karena tadi sudah ada kolaborasi dengan guru dan murid, nanti jadi guru itu mengarahkan supaya siswa itu mengetahui kesalahannya apa dan apa yang harus mereka lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu restitusi. Nah, sekarang pemberian penghargaan. Bapak dan Ibu setuju tidak untuk memberikan penghargaan kepada siswa? Nah, ini ada teori. Yang pertama, di sini ada judulnya dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa penelitian, ternyata pemberian penghargaan itu tidak selamanya baik. Yang pertama ada pengaruhnya baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu katanya tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu katanya merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan
penghargaan menghukum, dan ada motivasi dari dalam diri. Ini karena terlalu banyak, jadi baru kita di copy di sini. Ini berdasarkan penelitian. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Tetapi jika kita ulang terus dan terus, maka seseorang yang kita berikan penghargaan tersebut akan kehilangan motivasi. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya jadi mati. Dia tidak memiliki motivasi dari dalam diri untuk melakukan hal tersebut, tapi karena tadi ingin diberikan penghargaan. Jadi penghargaan akan efektif jika diberikan dalam waktu yang pendek, tidak untuk jangka panjang. Kemudian, mengapa penghargaan disebut tidak efektif? Seperti yang tadi, suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jika Anda mau melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan ini. Jadi tidak efektif. Orang yang berusaha berhenti merokok contohnya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan seperti kita, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Mengapa? Karena tidak ada motivasi dari dalam diri, karena tadi akan diberi penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu akan merusak hubungan. Contohnya, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya itu pasti akan merasa iri. Oh, sudah kamu diberi penghargaan, ternyata itu. Jadi timbul ada perselisihan antar murid, gitu, merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Nah, ini berdasarkan riset yang pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi kalau yang menjawab benar dikasih uang, kalau yang tidak berarti tidak dikasih uang. Nah, hasilnya bagaimana? Hanya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi sanes sudah dibayar teh sanes lebih bagus, tapi justru dia membuat lebih banyak kesalahan berdasarkan hasil riset. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ini menunjukkan lagi bahwa pemberian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ada sebuah pengamatan pada sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Mereka belajar untuk menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mampu mereka hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya justru malah makin berkurang. Berhenti, dia berkurang. Jadi flat aja gitu, datar.
Mereka yang tidak menerima bayaran justru ingin menjadi lebih baik lagi. Kalau yang sudah baik kan tadi dibayar setiap minggunya. Jadi dia itu mungkin tidak ada apa ya, kreativitas. Oh, ya saya berarti sudah dibayar, saya sudah bagus. Tapi berbeda dengan siswa yang belum dibayar. Terus saja dia tuh membuat artikel. Nah, mematikan kreativitas. Kemudian ada penghargaan yang menghukum. Misalnya ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, apalagi ranking yang paling akhir. Jadi ada cap saya ranking terakhir. Jadi merasa dia dihukum, saya mendapatkan hukuman ranking terakhir. Makanya untuk kurikulum sekarang kan ditiadakan yang untuk ranking gitu. Itu untuk motivasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat melaksanakan tata tertib di sekolah, budaya positif di sekolah, yaitu dengan membuat yang pertama keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berbeda dari peraturan tata tertib yang dibuat di sekolah. Kan kalau tata tertib sekolah itu rinci sekali konkret. Kalau ini tidak. Biasanya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus dibuatnya juga dalam bentuk yang pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi dalam membuat keyakinan kelas adanya kolaborasi antara guru dengan siswa. Ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelas 6B. Misalnya seperti ini. Selalu ceria dan semangat. Kemudian sopan dan santun. Menjaga kebersihan. Rukun dengan teman atau izin saat kelas. Ini pembuatan keyakinan kelas ini berbeda dengan tata tertib. Kan kalau tata tertib memang sudah ada. Jadi kita tidak perlu mengubah tata tertib yang ada. Tapi untuk keyakinan kelas itu seperti sebuah pernyataan yang akan kita lakukan, tapi pernyataannya positif bersama siswa. Jadi tidak usah banyak-banyak. Silakan buat keyakinan kelas dengan siswa. Contohnya di sini sopan dan santun. Kan mengapa saya membuat ini? Gitu. Saya berdiskusi sama anak-anak. Kan ayo nama bahasa anak-anak itu ya, Bu. Itulah kita tahu gitu. Saya menyimpan kata-kata ini sopan dan santun. Nah, efeknya nanti apa? Setelah dibuat keyakinan kelas ini akan kembali kepada tadi yang restitusi tadi. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa, kemudian jika siswa ada yang melanggar istilahnya dari keyakinan kelas ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengembalikan siswa kepada hal-hal yang sudah seharusnya. Ada 5 macam posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama itu penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Sebagai penghukum, guru yang sebagai
hukum biasanya itu ciri-cirinya nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu matanya kan melotot. Kalau kita marah kan matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Itu ciri posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contohnya di sini, terlambat lagi. Matanya pasti melotot, tangan baru tunjuk. Kamu terlambat lagi. Kasihan mereka. Itu adalah ciri posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Mungkin dengan kita bentak siswa itu menjadi merasa terpojok, terus merasa tersakiti gitu, jadi hati. Kalau kata kita jadi hati, ibu gitu. Kita berbeda orang tuanya dimarahin sama ibu, pada ibu sama siangan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu adalah biasanya cirinya nada suaranya itu memelas, halus. Bahasa tubuhnya biasanya merapat ke anak gitu. Tapi kata-katanya menusuk. Ibu mah kecewa deh sama kamu. Kenapa sih kamu belajarnya begitu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu itu salah. Jadi si anak itu jadi akibatnya, oh jadi saya salah ya. Gimana sih kamu, kenapa begitu? Kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan hal seperti itu, apa kata mereka? Itu adalah pembuat merasa bersalah. Sama seperti yang tadi, mungkin murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tersakiti, terus memendam perasaan. Yang ketiga, posisi kontrol guru itu sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya kita ngobrol sama murid, ada suaranya akrab, ramah, suka bercanda. Ketika sedang mengerjakan, udah kehareun, ih, naon sih, wae, udah tenang duduk lagi. Nah misalnya seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi nanti bereskan ya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Mungkin kita sering melakukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Biasanya kalau lagi menjelaskan ada siswa perhatikan, naon we. Terus gurunya nanya, apa yang kamu lakukan? Kita kan lagi belajar. Kamu tahu tidak sanksi dan konsekuensinya apa? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kita kan sedang belajar. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini katanya itu ini ada tahapan-tahapannya. Kalau untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah mungkin itu tidak baik untuk kita lakukan. Jadi yang baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru saat melakukan disiplin kepada siswa itu yang pertama sebagai teman. Kalau misalnya sebagai teman sudah berhasil, kita tingkatkan lagi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu, ibu lihat tadi kamu memakai sandal di sekolah misalnya. Iya betul. Mengapa? Oh sakit. Gitu. Jadi adanya obrolan dengan siswa gitu. Terus tapi kamu tahu bahwa itu melanggar peraturan gitu. Kita harus ke iya bu. Terus bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Nanti besok saya tidak akan. Kalau misalnya iya bu, karena sepatunya basah, gitu, kehujanan, jadi saya pakai sendal ke sekolah. Tapi kamu tahu bahwa ini melanggar peraturan, tahu bu. Tapi kalau sepatunya basah, nggak bisa saya pakai. Gitu. Lain kali apa yang harus kamu lakukan? Mungkin saya tidak akan menyimpan sepatu di luar sehingga tidak kehujanan atau dan sebagainya. Tapi kalau misalnya atau contoh kasusnya
dua materi ini. Contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Si Adinya kesiangan. Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertunda. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Oh, tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu gitu. Jadi, tapi kalau misalnya setelah kita berada di posisi manajer, si siswa nanti tetap berkedaulatan, misalnya sudah melanggar peraturan, kita itu sudah berada di posisi manajer berlakunya Teh. Jadi menanyakan, kita kembali lagi, mungkin bisa kita ke posisi sebagai teman lagi, banyak ngobrol. Terus, jadi yang paling bagus di dalam posisi kontrol ini adalah kita sebagai manajer. Tapi kalau misalnya sesuatu tidak memungkinkan karena lain dan sebagainya, kita kembali lagi ke atas. Tapi diusahakan tidak sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, karena ini bisa menimbulkan dendam dari siswa. Jadi ngewah orang teh, bukan malah jadi suka, tambah mangga suka sama kita teh. Pelajarannya susah, pernah dihukum, disentak, jadi udah bukti memble. Nah, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah itu diusahakan kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Seperti tadi menanyakan, betul. Apa ibu lihat tadi kamu menggunakan sendal? Ya bu, betul. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahu tidak bahwa itu melanggar peraturan? Atau tahu tidak bahwa ke sekolah itu harusnya menggunakan sepatu? Kemudian yang terakhir menstabilkan identitas. Jadi bahwa bukan hanya kamu melakukan kesalahan gitu, setiap orang pasti pernah bersalah gitu, hanya bagaimana caranya kita memperbaiki hal tersebut gitu. Jadi si siswa tidak merasa dihukum gitu. Segitiga restitusi ini, kamu tentu tahu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti tadi memakai sendal, ini ada masuk, kita kumaha deui gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya sepatunya nggak basah? Kumaha gitu. Kalau tahu basah dari kemarin, kenapa nggak dikeringin gitu. Jadi secara baik-baik gitu. Nah itu sudah. Ada yang perlu didiskusikan kita Bapak dan Ibu mengenai. Jadi intinya untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini kita mengurangi yang namanya hukuman, konsekuensi pun. Tapi kalau misalnya perlu dilakukan konsekuensi bisa dilakukan. Tapi yang lebih baik itu adalah menggunakan segitiga restitusi yang barusan. Jadi dalam melakukan terus pembuatan keyakinan kelas ini menurut saya akan bagus itu jika kita terapkan di kelas-kelas. Jadi setiap kelas mempunyai keyakinan kelas sendiri-sendiri. Nantinya selain dibuat keyakinan kelas seperti yang tadi, dibuat juga konsekuensinya kalau kita tidak melakukan keyakinan kelas ini, apa gitu konsekuensinya. Kalau kita tidak melakukan sopan dan santun, apa konsekuensinya. Jadi penerapan budaya positif di sekolah ini tidak bisa dilakukan hanya di satu kelas saja. Tidak hanya bisa dilakukan di satu kelas. Contoh yang lain misalnya tentang membuang sampah di tempat sampah gitu. Kalau misalnya hanya kelas kita yang menerapkan, terus yang lain tidak, kita pas udah kan ayo urang kudu bersih wae, hari waktu lungung sampah gimana
guru maupun orang tua siswa. Maka di sekolah itu kan terbentuklah budaya yang positif. Budaya yang positif ini akan menimbulkan atau mengakibatkan nilai-nilai kebajikan yang bagus. Seperti yang sekarang kita laksanakan itu kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila akan terbentuk jika kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jika sekolah kita menerapkan budaya positif seperti ini, insya Allah itu sekolah kita ke depannya itu akan dipandang bagus. Setidaknya dari bahasanya siswanya santun, guru-gurunya disiplin. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita sekarang, sehingga menciptakan sekolah yang namanya berprestasi gitu, atau tidak berprestasi pun yang diinginkan oleh orang tua murid gitu. Melihat sekolah kita, nama sekolahnya gila, murid kita bertambah banyak gitu. Kualitas murid yang keluarnya pun bagus gitu. Kan kurang oke sok isinya itu pun ditaruh alumni mana? Panikiran 2, paingan gitu. Paingan mah kan kualitas iya, ada apa gitu. Tapi kalau misalnya alumni mana akan kira pasti guruna iya nya, bapak guruna iya nya gitu. Kalau begitu kan membawa nama baik sekolah juga. Mudah-mudahan kita perbaiki sedikit demi sedikit gitu. Saya juga mencoba di kelas masih ya belum lah, masih belajar gitu. Tapi mudah-mudahan setelah mempelajari itu jadi dikurangi menghukum kepada siswa gitu. Jadi lebih diperbanyak penggunaan segitiga restitusinya. Jadi adanya keyakinan jadi berusaha ngobrol lah sama anak-anak itu, karena seperti yang tadi yang mempunyai kontrol itu diri sendiri bukan orang lain. Jadi kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada murid. Jadi kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi kalau misalnya ada ngobrol dengan murid kan semuanya juga bisa jalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan boleh melalui jilid itu. Ya, bisa. Jadi seperti ya, keyakinan kelas itu bentuknya itu bisa tersirat ataupun tersurat gitu. Jadi sama ya. Jadi kan kita itu biasanya di awal semester sok jeung teh ngobrol, misalnya di dalam kelas perjanjian boleh minum tapi tidak boleh makan ya, seperti itu kan. Ayo nama keyakinan kelas nanti mau biasanya di print, dipajang di tembok jadi tahu. Di-print. Tapi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan tata tertib kan? Tata tertib keluarnya dari sekolah. Di keyakinan kelas mah keluarnya teh antara diskusi dengan murid, kesepakatan, dan jumlahnya juga tidak banyak supaya muridnya ingat gitu, dapat dilaksanakan. Karunya oke kalau misalnya keyakinan kelasnya banyak terus tidak bisa terlaksana, lebih baik sedikit tapi terlaksana gitu. Terus pernyataannya juga kalau bisa positif gitu. Ulah tidak boleh terlambat begitu. Jadi saya selalu datang tepat waktu misalnya seperti itu. Saya rajin membaca misalnya, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi kata-katanya positif, jadi menimbulkan ya saya sih motivasi ya, menumbuhkan motivasi. Jadi keyakinan kelas mah datangnya juga dari dalam diri gitu, tidak seperti tadi siswa itu melakukan tata tertib karena takut dihukum gitu. Siswa datang ke sekolah tepat waktu dalam kesiangan saya dihukum. Terus misalnya mengerjakan PR, kalau tidak mengerjakan PR ada hukumannya. Tapi kalau misalnya ada motivasi dalam diri nama, ya biasa gitu, karena saya ingin jawab bisa, karena saya ingin belajar gitu, karena ada motivasi. Awal-awal mulanya penerapan budaya positif sekolah itu bisa dilaksanakan salah satunya dengan membuat keyakinan kelas ini. Itu.
ada. Di sana tadi disebutkan, kalau kesimpulan saya penghargaan ini baik, tapi tidak untuk jangka panjang. Baik tapi tidak untuk jangka panjang. Contoh dari yang pernah saya lakukan, waktu angkatan kelas 2 SMP Ayeuna, itu awal mula COVID, saya itu ke siswa itu menugaskan setiap hari membaca literasi, terus hasilnya itu dibuat resume. Nanti di akhir semester, kata saya itu, yang paling banyak membaca akan saya berikan penghargaan. Nah, setiap bulan, setiap semester, setiap bulan, jadi di review bulan ini siapa yang paling banyak membaca. Penghargaannya cuma kasih sertifikat itu piagam, kalau kita kan namanya di Canva. Yang siswa yang paling rajin membaca minggu ini di grup kelas saya kirimkan gitu. Sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai semester 1 nah, saya kan masih konsisten melaksanakan hal tersebut. Di semester 2 UABTN jadi ketentuan. Apa akibatnya? Enggak ada yang baca. Jadi siswa membaca itu bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena hoyong di pasihan eta gitu. Iya, sertifikat. Itu pernah saya alami bahasa kelas 2 SMP Ayeuna. Semester 2 mah kok kita udah dihitungkeun. Jadi harare sih baru daftar. Oh, berarti bahasa kamari ngaraca teh mah. Iya, ada itu. Terus pernah juga saya memperhatikan yang kemarin anak-anak PPL gini kan. Baru daftar langsung nggak jawab, langsung nyarana ayam permen, ayam coklat gitu. Terus pas di pertemuan selanjutnya mereka nggak mau, baru daftar narosnya. Ibu mana hadiahnya gitu. Memang penghargaan itu bagus, tapi tidak untuk dilakukan dalam jangka panjang. Jadi memang penghargaan kepada setiap pembelajaran kita di kelas memang harus ada, tapi disesuaikan. Iya. Disesuaikan. Betul. Apalagi untuk nilai itu kan juga penghargaan. Nah itu jadi apa ya? Kalau kita lepas dari penghargaan, anak juga harus ada. Sebab itu memotivasi juga ke anak. Betul, meningkatkan motivasi. Jadi kita melihatnya ada baik, ada buruknya. Jadi tidak positif materi saja gitu, tidak positif materi saja. Nilai. Terus juga kan pemberian penghargaan itu bisa berupa pujian. Tidak hanya berupa penghargaan. Iya. Memang penghargaan itu bagus. Mungkin tapi tidak keseringan. Iya. Aina pas misalnya Ibu Lilis ini pintar, rajin, mager, pas kalau Bang Putri gak dipuji. Jadi ada sirik oke gitu. Nah, hari bahasa tadi baca Ibu Lilis mah dipuji, ada tapi sarua seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan lagi hal-hal kecil seperti itu. Memang penghargaan baik, tapi tadi ada positif negatifnya. Nah, penghargaan juga dilakukan untuk memotivasi siswa kan. Jadi memang ada bagusnya juga. Hanya mungkin tidak untuk dilaksanakan terus-terusan. Sami, memang hanya bentuknya saja yang berbeda. Bagus, baik. Jadi mungkin kalau penghargaan mah ada bentuknya dan fisiknya sebenarnya. Tapi kalau pujian aja termasuk mungkin sampai nih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya dan atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ambil yang baik-baiknya saja, jangan yang jeleknya mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan setiap hari di kelas itu selalu ceria? Atau ada ide yang lain? Setuju membuat keyakinan kelas selalu ceria dan semangat. Berarti kalau ada teman kita yang tidak ceria, ada teman kita yang kurang semangat, harus diapain? Semangat, Dihiburkan. dihibur. Betul. Misalnya kalau nih kelihatan misalnya Bagas cicing aja. Ditanya, Bagas kenapa? Aku lagi gak punya uang, mau jajan gitu. Gimana caranya? Kasih uang. Jangan dari uang juga, tapi aja kalau kita jajan dikasih jajanannya. Begitu ya. Yang kedua, keyakinan kelasnya apa? Berkata sopan. Bertutur kata sopan, setuju tidak? Setuju. Yakin? Yakin. Jika ada, misalnya suatu saat ada yang berkata kasar, ada yang berkata kasar, berarti itu dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Kita sudah membuat kesepakatan untuk bertutur kata sopan kapanpun dan dimanapun, tidak hanya di sekolah, di rumah, mau di rumah, mau di perjalanan, mau sedang bermain, mau apalagi di sekolah, kita harus bertutur kata sopan. Setuju tidak? Setuju. Kalau misalnya ini, keyakinan ini harus diniatkan dalam hati supaya bisa terlaksana. Kalau ada niat pasti ada hasil. Kalau di hatinya nggak ada niat, apa itu mah nggak penting gitu. Nantinya nggak akan ada hasil. Kemudian kita membuat keyakinan kelas yang ketiga. Bagaimana kalau kita senantiasa menjaga kebersihan? Setuju tidak? Menjaga kebersihan. Setuju. Kita sudah membagi jadwal piket. Jadwal piket harus komitmen dalam melaksanakan tugas piketnya. Dan yang tidak kebagian menjaga piket, maksudnya daftar piket, tetap harus menjaga kebersihan. Setuju tidak? Setuju. Ada usul yang lain? Misalnya Bu, saya mau menjaga kebersihannya itu tidak hanya di kelas saja, tapi seluruh sekolah. Boleh kalau mau. Disapu Pak. Kapanpun, dimanapun. Sedang makan di luar, misalnya di warung, buang sampahnya Kan orang lain. ke tempat sampah, jangan di mana aja. Di situ kamu berdiri, di situ sampah menumpuk. Di situ kamu duduk, di situ sampah menumpuk. Itu betul atau tidak? Tidak. Tidak. Keyakinan yang keempat, rukun dengan teman. Setuju. Kalau misalnya sama teman saling ngejek, itu berarti apa? Tidak ya? Saling ngejek itu yang pertama sudah melanggar keyakinan yang rukun dengan teman. Yang kedua sudah melanggar keyakinan yang bertutur kata. Ya udah nggak sopan ngejek teman, dia juga nggak akur sama teman. Siap melaksanakan keyakinan yang keempat ini. Jangan ada gontok-gontokan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas yang terakhir, izin saat keluar kelas. Setuju tidak? Setuju. Kapanpun kita akan keluar kelas, izin dulu. Apalagi saat pembelajaran sedang berlangsung. Setuju tidak? Setuju. Kira-kira ada usul tidak dari ini? Atau mau ditambahin? Kira-kira apa lagi nih? Sudah lengkap, cukup. Kalau misalnya ada yang mau kepada guru,
Setuju. Oke. Baik, untuk hari ini berarti sampai di sini dulu ya. Menurut Zufar, saat ibu melakukan segitiga restitusi, lebih nyaman tidak kepada siswa atau misalnya ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, ibu langsung tegur. Menurut Zufar yang lebih baik yang mana? Saya merasakan nyaman jika ibu melakukan segitiga restitusi karena masalah bisa diselesaikan secara baik-baik sehingga ketika ada yang melakukan kesalahan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Menurut saya, saat ibu melakukan segitiga restitusi membuat nyaman saat ada siswa yang membuat pelanggaran, sehingga siswa menjadi paham kesalahannya dan tahu cara penyelesaiannya.